minimal ibu udah punya modal buhu aja, aman. Kemudian yang kedua, sholat sunnah ihram 2 rakaat boleh di sana. Ya. 1 tahiyatul masjid, 2 sholat sunnah ihram masing-masing dan tidak berjamaah. Nanti niatnya dipandu oleh pembimbingnya, tuh leader atau ustaz di sana. Itulah namanya niat umrah. Ada niat umrah yang akan ibu baca. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ini minimal yang panjangnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Minimal ini yang ibu hafal dalam sekian banyak teks di buku itu. 1 adalah niat umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Coba bareng-bareng, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, hafal itu. Walaupun nanti ada yang mandu, tapi ibu harus sudah tahu, oh ini niat umrah nih. Tapi di rumah sambil masak sambil goreng pepes, nawaitul umrata wa ahramtu, lancarin tuh. Atau ada yang pendek, labbaik Allahumma umrotan. Apa? Labbaik Allahumma umrotan. Ustaz, saya pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Sejak lu berniat umroh dan ihram karena Allah sah, nggak masalah. Pakai bahasa Jawa boleh? Boleh. Bahasa Makassar? Boleh. Bahasa Padang? Boleh. Bahasa apa aja niat boleh. Minimal itu. Nawaitul umrata lillahi ta'ala. Udah. Singkat. Selesai itu baru digabungkan dengan talbiyah. Apa? Talbiyah tadi baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini namanya bacaan talbiyah yang nanti bakal ibu baca ketika udah mulai pakai baju ihram dari hotel. Dibacanya setelah niat di miqat. Sepanjang jalan pun baca boleh menurut Ali untuk mengisi waktu boleh. Kadang-kadang suka dilaguin versinya emak-emak kan begitu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Barang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang nanti ibu baca setelah niat nawaitul umrata wa ahramtu billahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak, dibaca di bis atau tempat mikot nanti dipandu oleh ustaz atau ustazahnya. Sepanjang itu dibaca ya, dalam perjalanan menuju sebuah tempat namanya Mekah. Dari hotel ke Bir Adi itu udah pakai baju ihram, nanti niat di mana? Di Bir Ali atau Zul Hulaifah, itu batas tanah haram. Miqat itu batas. Miqat ada 2, ada miqat zaman, ada miqat makan. Miqat zaman batas orang, ya, zaman rentan waktu masa orang melaksanakan haji atau umrah. Ada miqat makan, batas tanah haram. Itu banyak, ada Bir Ali, ada Tanim, ada Jirona, ada Jufa,
dan sebagainya. Baik, udah niat. Kalau sudah niat umroh, ini penting di sini. Kalau ibu sudah niat umroh, ada namanya larangan-larangan yang harus ibu jaga ketika sudah niat umroh. Ini penting. Bentar dulu kartunya, Pak. Baik. Lanjut ya. Jadi ini penting. Ini akan menentukan secara fikih bagaimana kualitas ibadah umroh Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi ketika udah niat berlaku larangan ihram. Kalau belum niat ini belum berlaku larangan-larangan ini yang ibu harus jaga benar-benar. Ya. Larangan ihram ini yang tahu hanya ibu. Pembimbing nggak mungkin 24 jam ngawasin kita kan begitu. Hanya sebatas mengingatkan. Ketika sudah niat labbaik Allahumma umratan atau niatul umrah dan sebagainya, terus langsung berlaku larangan-larangan ihram. Apa satu? Bagi laki-laki nggak boleh memakai pakaian yang berjahit. Dari hotel bapak udah pakai ihram, lepas kaos dalam Pak Haji, lepas dalaman Pak Haji, polos, nggak pakai apa-apa. Ustaz, dingin. Awalnya doang 1 menit pertama. Biar biasa, nanti bapak belajar dari sekarang. Kalau berangkat ke masjid polos dulu. Biar nggak kaget. Jalan rapat-rapat begini bawah. Nggak boleh pakai berjahit. Kalau ibu justru harus rapi. Nanti yang Ustaz disampaikan. Saya rekomendasikan ibu ketika berihram itu perempuan min jami'al badan ilal wajah wal kafain, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Wajah, ibu ada wajahnya? Ya. Wajah ibu, ini wajah harus tampak terlihat. Ketika sudah niat mikot nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai cadar dalam mazhab Syafi'i. Lepas. Kacamata itu nggak boleh ya? Boleh. Yang penting kacamata sendiri. Boleh. Semua aksesoris boleh Pak Haji. Jam tangan boleh, kacamata boleh, cincin boleh, jam tangan boleh. Itu sifatnya aksesoris, nggak ada masalah, nggak ada larangan secara fikih. Perempuan auratnya ketika ihram seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau belum niat, ibu boleh pakai masker. Karena dulu ketika corona, fatwa Saudi boleh orang Islam pakai masker karena COVID. Sekarang udah enggak. Jadi ketika kalau belum ihram boleh, ibu sehari berangkat ke masjid pakai masker, ada masalah. Yang nggak boleh itu ketika sudah niat umrah di mikotnya, ihram di mikotnya. Paham ya? Nah, yang ibu harus pastikan karena aurat perempuan itu wajah, kecuali wajah dan telapak tangan, maka dalam tangan ada badul kaf, ada yadul kaf. Telapak tangan luar, dalam luar, dalam mazhab Syafi'i boleh ditampakkan. Berarti ini harus ibu jaga luar dalam. Artinya ini boleh. Yang dijaga dari mulai pergelangan sampai ke bawah. Maka saya anjurkan, saya wajibkan ibu pakai manset. Pakai manset. Kenapa? Kalau nggak pakai manset, ibu naik mobil, ininya turun. Ini kan aurat. Mohon maaf punten. Ibu beli sarung tangan yang atasnya lutut kan gitu. Kata-kata begini. Saya lebih suka pakai manset ibu. Kadang orang punten dia beli sarung tangan yang untuk atasnya, ininya nggak dipakai. Dia naik bis, naik mobil, lagi orang turun ininya. Justru ininya bro yang dijaga. Ini yang wajib. Ini badul kaf, yadul kaf boleh dibuka dalam mazhab Syafi'i. Ya. Atau masuk kan masuk udah banyak modelnya ya, masuk itu lebih bagus begitu, lebih simpel dan ibu lebih enak pergerakan tangannya. Nanti ketika istilah Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang sudah turun ini perempuan nih. Ini aurat ketika ihram, makanya beli. Al-Quzi jual nggak? Enggak. Aturan jual depan lumayan. Jadi beli ya, beli murah paling cuma 1,5 juta ya. Sekarung. Beli pakai manset, bebas warna nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kaos kaki ibu bos setengah lusin atau terserah. Nanti kan tiap hari ibu pakai kalau buat sholat dan sebagainya, manset dan sebagainya. Oke. Menutup kepala buat laki-laki nggak boleh pakai kopiah. Ketika sudah berihram bapak lepas kopiah.
lepas atau di bis nutupin ihram dengan kepala, ini pun nggak boleh. Kalau perempuan rapat, menutup mata kaki, berarti bapak ihramnya harus di atas mata kaki dan tidak pakai kaos kaki. Ini buat bapak-bapak berarti ya. Menutup wajah perempuan, pakai wangi-wangian. Kalau sudah niat, kalau belum niat sunnah buat laki-laki. Rasulullah SAW ketika sudah berihram, Rasul pakai wangi sekujur tubuhnya sampai janggut Nabi menetes minyak zafaran, saking banyaknya. Jadi bapak bawa dari rumah wangi-wangian, kalau bisa yang non alkohol. Bapak pakai ketika mau ke Madinah di hotel, udah pakai ihram, pakainya di badan, bukan di kain. Bukan di kainnya, tapi di badan. Bapak wangi sebanyak-banyaknya. Janggut bapak, bahasa cuban laki-laki. Perempuan boleh, tapi tidak bolehan. Nilainya ditanzid, niatnya untuk kebersihan. Ya, punten. Jadi perempuan boleh pakai seperlunya dan tidak berlian untuk wangi-wangian ketika ihram. Jangan. Orang lihat, bini gua nih. Udah bini gua tuh berlebihan. Jadi niatnya kita untuk kebersihan boleh. Kan kita bilang mau ada Allah, nggak boleh kita bau asam kan gitu. Ya tapi nggak boleh berlebihan perempuan. Laki-laki justru harus yang banyak. Langsung pakai kaos tangan yang full, ya nggak boleh ibu pakai kaos tangan full yang untuk semua jari-jarinya. Kemudian menikah atau menikahkan, ada rencana? Satu ada orang nikah di depan Ka'bah di sana. Iya, dia nggak lagi ihram, boleh-boleh aja. Tapi kalau ihram nggak boleh. Bercumbu dan sebagainya. Fala rafah, fala fusuk, wala jidal. Ketika ida berihram, bapak, fala rafah tidak boleh ya, memang semua juga nggak boleh rofas, ngomong hal yang sifatnya pornografi. Bapak lagi ihram, diledekan sama ibunya. Si bapak, nggak boleh. Mentang-mentang bapaknya nggak pakai apa-apa, ibunya ledekin terus. Mumpung disono ledekin, nggak boleh. Wala rofas, ya dijaga. Wala fusuk, wala jidal, nggak boleh bicara yang ada manfaat faedahnya. Wala jidal, nggak boleh ribut, bertentang apa, berdebat. Kan orang bilang pergi umrah itu harus banyak sabar. Orang umrah modalnya 9S. 9 S pertama sabar, S kedua sabar, S ketiga sabar, S keempat sabar. Kenapa? Ibu di sana bakal bertemu dengan jutaan manusia yang karakter orangnya beda-beda. Jangankan dengan orang luar, teman sekamar pun kadang-kadang berangkat kayak biasa deket banget. Di sana berantem dulu. Kenapa? Kan di sana setannya gede-gede Bu. Benar. Kan pahalanya di Mekah berapa? Mi'atum alaf 100.000 kan begitu. Di Madinah 1.000. Kan kaidahnya kata ulama al-ujrah juga di masyaqqah. Besar kecilnya pahala tergantung tingkat ujiannya. Makin berat orang melakukan sebuah kebaikan, ujiannya makin gede. Di sono setannya bintang 5 semua. Bener. Ya Pak Ji, kadang-kadang hal sepele aja bikin ribut, bener nggak? Yang satu mau tidur senangnya lampunya gelap, yang senang terang. Tak berantem gara-gara lampu. Ya Allah sayang amat, ongkosnya puluhan juta, 13 hari ribut gara-gara lampu. Sabar, 9S. Ngantri sabar, injak kakinya sakitnya. Sakit sabar nih. Karena saya bakal ngantri, makan ngantri, lip ngantri, apalagi dengan teman sekamar berempat. Ya ini mandi lama banget sambil karaokean. Yang sering terjadi. Sabar, kata Ustaz 9S. Tinggal 3, 6 lagi saya nih. Banyakin sabar. Ini larangan ihram. Ini ibu jaga sepanjang jalan dari Madinah menuju Mekah. Ibu bertalbiyah, capek istirahat. Sampai di Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai larangannya berlaku. Maka ada istilah tahallul nanti. Ini dijaga. Ini menyangkut kejujuran. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Ada dam namanya kafaratnya. Ini dam ikhtiar, dam khiyar takdir. Ibu boleh milih. Satu, menyembelih seekor kambing. Kalau larangannya yang 1 sampai 8.
Kemudian puasa 3 hari. Yang ketiga ngasih fidyah 6 fakir miskin. Dijaga. Dan ini wajib dibayar di tanah suci. Nggak boleh di Cengkareng. Makanya ibu harus jujur. Ustaz, kemarin saya nolak ihram. Terus saya diam aja Ustaz. Ya ibu sayang mengorbankan umroh kan begitu. Lah Ustaz saya nolak. Aku nanti bayar minimal bayar fidyah. Berapa ya? 10 sampai 15 riyal lah kali 6. 60.000 dulu buat beli gamis lumayan ya. Orang-orang dijaga ya. Makanya dijaga nih. Nanti mau saja disampaikan bagaimana tips perempuan untuk menjaga ihram di kamar dan sebagainya. Kemudian ini dijaga terus ya. Ini rukun yang pertama, niat ihram di mikot. Next. Kemudian rukun yang kedua, kita kaitkan dengan rute perjalanan ya. Ibu nanti naik bis dari naik kereta enggak? Naik kereta? Ibu naik berapa? Iya, makanya saya mau nanya Pak. Alhamdulillah. Ambil Jadi mikotnya. mikotnya di Bir Ali dulu, udah mikot baru ke stasiun Titor Al Haramain. Jadi dari kalau naik bis bisa 5 maksimal 6 jam, ini naik kereta cuma 2 jam setengah. Alhamdulillah. Terima kasih Al Fauzi. Ibu naik kereta. Dari itu udah ihram tuh, ya udah di Bir Ali, kita tetap ikuti Bir Ali walaupun ada fatwa ulama di Saudi, nanti ada 1 menit kereta jalan itu akan lurus arah Bir Ali. Nanti petugas kereta masih tahu, atau di monitor pun ada mikot. Kita nggak ke situ, nanti ibu langsung ke Bir Ali dulu biar enak mikotnya lebih nyaman gitu kan. Nah, katakan sudah sampai di hotel di Mekah, ini masih ihram nih. Sepanjang jalan itu ibu bapak jaga ihram jangan sampai dilanggar. Makanya saya mengingatkan dalam perjalanan itu ibu harus punya wudhu. Yang wajib wudhu ketika sholat di Bir Ali tadi. Ketika dari Bir Ali udah mau ke Mekah ibu wudhunya batal, nggak masalah. Ihram itu nggak harus berwudhu. Yang wajib wudhu untuk sholatnya. Orang haid pun dari Madinah ketika lagi haid dia masuk mau mikot, ya udah niat gak ada masalah, orang haid sah untuk mikot. Karena apa? Yang wajib wudhu ketika sholatnya aja, yang haid ya di bis turun boleh di situ nanti kalian bersama-sama nggak masalah. Karena orang haid tetap wajib mikot nanti ya tawafnya di tubuh suci. Nah itu ibu jaga sepanjang jalan ibu nggak harus punya wudhu. Dari naik kereta ke Mekah 2 jam setengah lebih itu ibu nggak harus punya wudhu. Yang dijaga ihramnya bukan wudhunya, ya. Jadi kalau wudhu batal nggak masalah. Jangan 2 jam nahan biar gak batal, udah membuang air pucat. Ibu khusus, ini mulas. Ibu lepaskan aja, ikhlaskan, keluarkan baik-baik. Nggak masalah. Sampai di Mekah. Rukun umroh yang selanjutnya kedua, tawaf. Tawaf berjalan mengelilingi Ka'bah. Next gambar. Nah, nanti sampai di hotel di Mekah, ibu bapak turun, istirahat, makan malam, bagi kunci kamar, masukin koper, nanti tunggu info dari tour leadernya, ustadznya jam berapa kumpul di lobi untuk start tawaf, gitu teknisnya. Naik kereta dari Madinah ke Mekah, turun di stasiun kereta di Mekah, naik bis lagi tuh dari stasiun kereta di Mekah. Jadi keretanya nggak turun depan hotel, nggak ada. Jadi dari Madinah naik kereta 2,5 jam, turun di stasiun Mekah, naik bis lagi kurang lebih setengah jam ke hotel. Di hotel ibu yang kerjakan pertama akan disuruh kumpul ke ruang M, makan malam dulu. Makan malam, bagi kunci kamar, sudah nulis, istirahat dulu di kamar, kan masih capek tuh perjalanan. Nanti jam berapa kumpulnya terserah nanti tuh yang mengatur sesuai dengan polisi. Nah, tawaf berputar mengelilingi Ka'bah. Nanti yang pertama syarat sahnya tawaf harus berwudu. Kata Nabi, at-tawafu kas-shalah. Orang tawaf sama kayak lagi sholat. Di antara syarat sahnya sholat adalah berwudu. Berarti Bapak Ibu nanti dari hotel wudu lagi. Umpama di grup di pokok Bapak Ibu kumpul di lobi jam 11 malam dan sudah berwudu semuanya. Ibu wudu di kamar masing-masing. Wudu, kumpul di lobi, lengkap semuanya, baru nanti bergerak jalan dari hotel menuju
Masjidil Haram sambil bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda dan seterusnya. Kemudian ini syarat sahnya, suci dan sebagainya. Ini yang harus ibu perhatikan ketika syarat sahnya tawaf. Yang penting ibu ketika tawaf jaga wudunya. Udah lengkap semua di ihram, baru bapak ibu berjalan pelan-pelan menuju Masjidil Haram. Suasana Madinah Mekah tidak sama. Kepadatan arus lebih besar di Mekah. Kenapa? Karena titik kumpul ibadah adanya di Mekah. Orang lebih keras-keras dan sebagainya, arusnya dan sebagainya. Jadi itulah sebuah proses panjang dalam ibadah umrah kita. Jalan sama-sama, labbaik Allahumma labbaik, langsung menuju pelataran Masjidil Haram. Nanti ditunjukkan sama tulisannya, Bu, stop dulu sindur ya. Saya kenalin akses jalan dari hotel menuju masjid, dari masjid menuju hotel. Apa sih tanda yang bisa Bapak Ibu kenalin biar nanti kalau pulang dari hotel hotel ke Haram paham pulangnya, jangan sampai nyasar. Oh, orang bilang ada WC nomor 3, itu WC romantis namanya. WC kenangan. Ciri khasnya kata Pak Haji. Oh iya, WC nomor 3 itu nanti dapat diajar ibu. Mah, jadi gimana kita mah WC 3 aja Pak. Udah berlaku di sana, jangan di sini. Udah lengkap semuanya, baru ibu pelan-pelan masuk ke dalam Masjidil Haram. Masuk ke dalam, turun ke bawah, akan melihat pemandangan Baitullah, Ka'bah yang indah. Bangunannya kubus biasa, dari sisi desain arsitek ya biasa, tapi keindahan iman yang menentukan. Kita nggak harus hafal doanya. Kita ketika melihat Ka'bah kita hanya menyatakan Alhamdulillah ya Allah. Ini mimpi apa bukan? Betul. Udah sekian tahun hamba ngumpulin uang sedikit demi sedikit untuk bisa menatap Baitullah. Doanya nggak hafal, air mata yang keluar ya Allah. Inilah kenikmatan yang nggak terukur dengan uang berapapun yang sudah Bapak Ibu keluarkan ketika menatap Baitullah. Nah, insyaallah ini guru saya ini. Jadi turun, kita akan memulai tawaf. Dalam tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. 1, 2, jangan 1, 2 deh. 2 yang ibu perhatikan ketika tawaf. 1, pastikan ibu tidak batal wudunya. Tidak batal wudu. Kenapa? Karena syarat sahnya tawaf harus berwudu. Jangan sampai batal. Makanya ada guyon, biar kalau batal gampang katanya wudunya 3 kali. Kalau batal 1 tinggal 2. Yang dipakai itu maksudnya mengguyonan orang aja. Nah, tawaf ini gambar tawafnya berarti. Kita akan mulai tawaf bangunan fisik kabarnya. Gambar kabar. Ya. Jadi ketika tawaf, Ka'bah punya 4 sudut berbentuk kubus. 1, yang pertama sudut rukun Hajarul Aswad. Itu karena di sudut itu ada Hajar Aswad. Ini kita tidak wajib untuk mencium, tapi itu kondisional. Sudut yang kedua sudut rukun Irak, yang ketiga rukun Syam, yang keempat rukun Yaman, masing-masing ke 4 wilayah ya. Kita mulai dari rukun Hajarul Aswad. Rasulullah SAW biasa ketika tawaf, kabal Rasul mencium Hajar Aswad, kadang-kadang dengan untanya pakai tongkatnya disentuhkan kepada Hajar Aswad. Kita nggak memulai dengan mencium dulu, minimal kita istilah dengan berikan isyarat, kan gitu kan. Kedua, satu yang tadi ibu jaga, jangan sampai batal wudhu. Yang kedua yang ibu jaga, keutuhan rombongan, itu wajib. Jangan bisa dari rombongan hukumnya haram. Kenapa? Kita berangkat bareng-bareng, tawafnya bareng-bareng. Oh, saya mau udah umroh 7 kali, saya paham. Insya Allah nyasar. Nggak boleh sombong. Ibu yang sudah pergi haji bukan umrah, jadikan nilai plus untuk bantu orang, benar ya? Itu ibu punya pahala lebih nantinya dibandingkan orang yang belum pernah, kan begitu. Justru saya tanya, Pak, ini barang masanya Pak tahu, insya Allah. Udah gitu, Bapak dapat pahala double karena bantu orang yang belum pernah umrah, begitu. Barang-barang, jaga wudhu, jaga kebersamaan, itu yang saya maksudkan.
Kita mulai tawaf dari sudut yang pertama rukun Hajarul Aswad. Tahun 90-an masih ada garis coklat di bawah, sekarang udah nggak ada. Ini minimal ibu lihat tengok sebelah kanan ada lampu neon hijau panjang 3 meter. Itu dibuat lurus ke rukun Hajar Aswad, atau minimal ibu kira-kira aja sudah lurus, ibu kemudian angkat tangan istilah Bismillahi Allahu Akbar, dikejut. Coba Bismillahi Allahu Akbar, angkat tangan dulu baru dikejut. Jalan. Rumah beda. Angkat tangan seolah-olah kita sedang mengusap Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sekali udah boleh, 3 kali sunnah silakan. Kemudian tawaf baca yang termudah saja. Kalau suara ustadznya kedengaran, ikutin. Nggak kedengaran, sibukkan dengan zikir. Ustadz nggak kedengaran, memang orang banyak kan begitu. Dan ustadznya suaranya nggak kencang-kencang amat, kalau ustadz suaranya gede. Sesuai dengan orang yang beliau pakai. Jadi sibukkan. Ini umroh pertama ibu ketika begitu di Bali, ini umroh yang wajib bu. Tolong di momen itu ibu fokus, HP di silent dulu, sepakat? Nanti ada momennya foto-foto ada tetap. Ini umroh yang pertama. Umroh pertama ini menentukan yang selanjutnya nanti. Mau umroh pertama, salut dulu. Nah, Bapak besok mau ke Mekah, mau tahu doanya atau ada orang tua dah. Salat 4 kabar salat dulu. Jangan sambil foto tawa. Tutu orang tua dicetak dulu. Nanti dulu ada momennya. Istilah Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang mudah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Kalau kedengaran ustaznya ikutin. Yang di belakang nggak kedengaran, udah ibu mau teriak-teriak, baca dengan lisan aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar sambil pandang Baitullah. Nikmatin kapan lagi, nggak kapan. Kan begitu. Terus melewati Maqam Ibrahim, Rukun Irak, Rukun Syam, Rukun Yaman. Ketika melintasi Rukun Hajar Aswad terus berputar, semua orang kadang bacanya beda-beda, nggak ada masalah. Ada orang top sambil pegang Quran, hanya baca tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sah tawafnya. Baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah nggak tawafnya? Sah. Nyebut Allah, Allah, Allah. Sah nggak? Sah. Nggak bisa nyebut Allah mau seperti umrah. Asal bisa. Yang penting fisiknya bergerak, berarti ibu wajib sehat. Itu dia masalahnya. Sampai di rukun yang keempat, sudut yang keempat, semua orang stop, bacanya akan sama semua. Di sana ibu boleh angkat tangan tapi tanpa dikejut. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, masa kejut lagi. Semuanya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata dan sebagainya. Dibaca berulang sampai ketemu rukun Hajar Aswad lagi. Dihitung 1, mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Terus seperti itu. Nah, seandainya tiba-tiba ada jamaah yang wudunya batal, ya, sama perempuan, Ustaz wudu saya batal, tadi saya buang angin. Lapor, jangan diam aja. Lapor, nanti bagaimana cara wudu perempuan ketika ihram, nanti Ustazah yang menjelaskan. Saya tinggal lempar-lempar aja. Nanti saja bagaimana Ummu Salamah istri Rasulullah mencontohkan wudunya seorang wanita ketika berihram. Nanti dicontohkan sama umpan beliau biar ibu wudunya betul. Kenapa? Karena lagi ihram kan bukan dalam kondisi normal kan begitu. Baik. Terus sampai 7 putaran. Mungkin kalau arusnya longgar, putaran 1, 2, 3, 4 agak mendekat, nanti 5, 6, 7 makin menjauh kepada Ka'bah biar gampang keluarnya. Kan begitu. Katakan ibu sudah selesai tawaf. Sambil selesai tawaf, keluar, kita sunnah baca doa. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Itu Rasul baca kepada kita. Habis tawaf, sambil jalan, ibu baca wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Nanti sama ustaz yang mandu di sana. Selesai jalan, kemudian laksanakan kita sholat sunnah tawaf. Tidak masing-masing, tidak berjamaah masing-masing. Bacaannya memang sunnahnya
salat sunat di belakang makam Ibrahim. Jika memungkinkan, kalau padat di mana aja boleh, yang penting jamannya kumpul, jangan misah-misah. Karena apa yang sudah tadi, kebersamaan itu wajib hukumnya. Sholatnya masing-masing. Al-Fatihah, kuliah, Al-Fatihah, wudhu. Apal? Insyaallah. Selesai sholat, ibu doa depan Ka'bah. Selesai, kemudian sunnah minum zam-zam. Minum zam-zam, ibu baca itu yang dihafalin doa minum zam-zam. Apal? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Sampai apa udah baca bismillah aja deh. Bismillah Allah dengan berkah zam-zam. Sembuhkan penyakit hati saya Allah. Semakanlah kata Nabi, mau zam-zam 5 syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minumnya aja. Gimana? Ibu niatin, ibu udah keluar sakit, ya Allah dengan berkah sembuh ya Allah. Sakit apa? Minta berkah dan zam-zam. Selesai minum zam-zam, nanti ada dokumentasi dan sebagainya. Selesai tawaf. Next, kemudian sa'i. Rukun umrah yang ketiga, sa'i. Nanti bergerak jalan sama-sama, akan dihitung dulu, udah lengkap semua lengkap, baru jalan bareng-bareng ke sebuah tempat. Ibu bakar napak tilas perjuangan seorang wanita yang namanya Hajar mencari air. Ketika Ismail kecil nangis, sampai mama ibunda Hajar ditaruh di sebelah Ka'bah. Hajar keluar dari masjid mencari air. Ibu akan berjalan ke sebuah tempat bukit namanya Bukit Sofa. Naik Bukit Sofa sambil menghadap Ka'bah. Sunnah kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluh. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu doa start mau sa'i. Hafal? Enggak, belum. Yang penting sehat. Catat. Punya amat ibu. Si penting sehat kan gitu. Ada ustadznya. Minimal yang awal aja ibu hafal. Abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluh. Udah inna seperti sedih. Dan setelah situ nanti turun. Ya, turun ke bawah. Itu napak tilas bagaimana Hajar ketika mencari air. Hajar berdiri di sofa, dia ada air tuh. Ternyata hanya Fata Morgana. Saking semangatnya Hajar turun sampai dia lari tuh di sebuah lembah namanya Batul Wati. Lari kencang. Maka di situ laki-laki nanti di pilar hijau sunnah lari-lari, perempuan makruh nggak boleh lari-lari. Laki-laki lari sambil baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Apa? Yang penting sehat. Nanti kan ada ustadznya. Itu kalau sa'i enak, suasananya santai, ibu bisa ikutin ustadznya. Karena aksesnya tidak sepadat seperti tawaf kan begitu. Rodifir, laki-laki kecil, lampu hijau, Batul Wati, boleh sampai ujung selesai. Kalau perempuan agak dipercepat ngimbangin laki-laki. Selesai, baru baca. Rasul yang baca kalimat dari Safa Marwah Safa cuma satu kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilallah wahdahu anjaza wa'dah, dan terus. Itu belum Rasul baca kok. Kan dia udah hafalkan gitu kan. Ibadah itu berulang. Terus aja itu aja. Atau nanti ada baca lain ikutin ustaznya. Safa Marwah kurang lebih 450 meter. Katakanlah setengah kilo. Sofa, startnya di sofa. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Startnya di Sofa, endingnya akhirnya di Marwah. Berapapun jumlah hitungan ibu, kalau masih di Sofa juga berarti salah, harus berakhir di Marwah. Harus bisa di Marwah berakhirnya. Sekarang Marwah udah dibuka, ibu bisa duduk di atas bukit Marwah sana sambil berdoa dan sebagainya. Di Marwah selesai 7 Sofa Marwah, baru terakhir amalan rukun umroh yang keempat adalah tahallul. Apa ya? Tahallul, menghalalkan tadi yang diharamkan, larangan ihram yang tadi itu akan menjadi halal ketika ibu sudah bertahallul dengan mencukur rambutnya. Nanti sama ustadznya, ibu di Bukit Sofa apa Bukit Marwah itu tempat mustajabah. Sofa mustajab, Marwah mustajabah. Nanti ada waktu silakan ibu doa, minta anak biar pada soleh dan sebagainya. Di situ tempat, kata para ulama, tempat mustajab, minta buat keluarga sebagaimana halnya Hajar minta buat anaknya. Di situ doa tahallul, ibu bawa gunting tahallul. Yang mentahallulkan siapa? Suami kepada istri atau istri yang perempuan sama mahram dan sebagainya. Tahallul doanya apa Ustaz? Di buku ada, minimal ibu gunting Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kanan dulu bapak-bapak, boleh 3 kali atas sama samping. Ibu sekali aja, minimal dari Syafi'i 3 kali sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu jangan ngeluarin dari samping, ibu ambil gunting masukin bawah. Bismillah, bapaknya Pak Haji gunting rambutnya, gunting rambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit aja Pak Haji, jangan banyak-banyak. Yoba, bodoh. Wah, berantem gara-gara tahallul Sofa di Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tadi, ini Bukit Marwah, doa sama Allah buat anak-anak dan sebagainya. Selesai tahallul, selesai rangkaian umroh kita. Jadi tahallul, pastikan ketika meninggalkan Marwah sebelum ke hotel sudah tahallul semuanya. Kalau belum tahallul, ingat di kamar, tahallul di kamar nggak ada masalah. Yang penting belum membuka semua pakaiannya. Kalau udah buka, ya kena ada nanti. Makanya dicek lagi sama ustadznya, ibu udah tahu, udah bapak udah semuanya lengkap tahallul, baru berangkat pulang ke hotel. Selesai, bapak di hotel di kamar boleh ganti bajunya, udah boleh mandi pakai wangi-wangian dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah tahallul, sudah dihalalkan yang dalam larangan ihram. Selesai, udah nanti nunggu program selanjutnya. Jadi ketika bicara umroh, kita bicara masalah niat di mikot, tawaf, sa'i, tahallul, 4 itu tertib yang kelimanya. Jadi kita ngomongin umroh, ibu mikot, nanti mikot yang kedua mungkin ke Jirona, mungkin ke Tanim dan sebagainya. Mikot, tawaf, sa'i, tahallul, selesai umrohnya. Nanti selanjutnya tergantung program pembimbingnya. Itu singkat untuk rangkaian ibadah umroh kita. Jadi durasinya kurang lebih maksimal kalau kita tawaf saya 2-3 jam maksimal, yang itu pun santai, jadi bisa selesai. Yang penting dijaga semua larangan ihram sampai selesai. Jadi udah selesai tahallul, nanti kita pulang ke hotel. Itu saja saya kira ibu, pas jam 10 sesuai dengan kesepakatan di atas materi kepada saya. Jadi nanti hal-hal lain menyangkut teknis fikun nisa al-umrah bil umrah, nanti ada Ustaz Zainul Hasan menyampaikan bagaimana cara wudunya ibu perempuan kalau seandainya wudu batal, bagaimana kiat ibu menjaga ihram di kamar biar jangan sampai nanti sembarangan buka aurat dan sebagainya. Kalau bapak-bapak di kamar, ihram bapak selama di atas pusar 1 yang itu boleh dibuka, yang penting yang bawahnya jangan, tapi dipastikan di atas pusar tutup, di atas mata kaki pusarnya. Itu yang dijaga dalam berihram. Baik, rahimakumullah. Lebih dari itu, sekali lagi, ibadah umroh ini sebuah mujahadah, perjuangan yang besar. Jadi saya pesan satu modalnya sehat. Yang pertama, luruskan niat dulu. Modal pertama umroh kita, yang ikhlas. Jadi satu, modal umroh, luruskan nih niat, ikhlas. Kedua, sabar. Berapa sabarnya? 9. Kalau kurang tambahin lagi ibu ya di sana ya, tergantung masing-masing. Saya mau sabar 17, sok terserah mau 26 nggak masalah. Banyakin sabar. Kenapa? Karena di sana pahalanya gede, ujiannya kadang-kadang gak hal yang kecil, bikin ribut. Sabar ya Allah. Seringkali gampang memancing emosi. Setannya bintang
bintang 5, pahalanya 100.000 di Mekah, 1.000 di Madinah. Mau cari di mana? Kan gitu. Sholat di Masjid Nabi afdol, aku sholat di Masjid Bapak. Sekian hari di Nabawi, sholat berjamaah, jangan di kamar kalau nggak ada uzur, kan gitu. Satu rakaat 1.000 kebaikan, pahala Allah lipat gandakan, masya Allah. Mau cari di mana? Bukan kata pahala, bukan sebatas sholat, semua kebaikan. Al-Mudu'af, dilipat gandakan. Bapak, Ibu baca Quran di Masjid Nabawi. Yasin, ya-nya 1.000, sinnya 1.000. Bapak di Masjidil Haram, Yasin, ya-nya 100.000, sinnya 100.000. Shadaqallahul azim, dapat 14.000. Gede banget. Umpama itu tapi jangan Yasin doang, sedekah. Artinya banyak kebaikan. Sedekah 1 riyal dikali sekian, masya Allah. Mumpung di sana, mumpung. Kita nggak tahu kan begitu masalah umur, makanya tetap jaga kesehatan. Waktunya makan, istirahat. Jangan merasa mumpung. Tapi dia nggak pintar mengatur irama waktu. Emang di Madinah itu banyak orang sekali jor-joran di Madinah, hari akhirnya malah kecapean. Mau ke Mekah sakit. Jamnya makanlah pulang. Istirahat. Jangan berangkat subuh pulang asar. Nggak boleh begitu. Makan, siapkan makan di hotel 3 kali sehari, udah makan, istirahat. Tetap Ibu terakhir pasang target. Ini durasi panjang 12-13 hari, pasang target. Oh, selama dia banyak sekian hari, target saya pengen baca Quran khatam sehari 1 juz, 5 hari berarti 5 juz. Di Mekah 8 hari berarti 8 juz. Umpama, saya pengen banyak selawat. Pokoknya ada target. Kalau orang banget punya target, kan ada gergetnya kan begitu. Mumpung sana, saya pengen banyak ibadah ini. Silakan baca dan sebagainya. Jadi jangan lewatkan waktu-waktu. Kenapa? Yang paling mahal itu adalah kesempatannya, kan begitu. Uang bisa Ibu kumpul, kesempatan kita nggak tahu, kan begitu. Makanya Bismillah, mudah-mudahan terus maksimalkan ikhtiar, berdoa dan minta sehat sama Allah. Mudah-mudahan semua jemaah Al-Fauzi dengan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan umroh yang makbul, yang diterima oleh Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi wasilah kafaratun lima bainahuma, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang umrah Allah tambah rezeki lagi, bisa berangkat lagi, syukur-syukur bisa daftar haji. Alhamdulillah, insyaallah. Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, materinya masih berlanjut. Mohon izin Pak Haji, ini kita masih mau membahas terkait teknis perjalanan terlebih dahulu. Mau minum dulu Pak Haji atau mau dilanjut langsung? Ini Bapak Ibu masih semangat ya? Masih. Tadi nanti sambil berjalan kita selingin kopi hitam sama kopi susu, bisa dipilih Bapak Ibu. Aman Pak Haji atau mau langsung aja? Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian terkait teknis perjalanan. Monggo silakan. Ya, baik. Kami sampaikan teknis keberangkatan ya, teknis keberangkatan. Ya, kalau untuk teknis perjalanan ibadah sudah kita include di sini. Ini kalian ada 2 grup keberangkatan tanggal 26 November dan 7 Desember. Yang tanggal 26 November, angkat tangan. Ya, baik. Yang pertama, saya ulas yang tanggal 26 November dulu ya. 26 November. Jadi, Bapak Ibu berangkat dengan menggunakan batik seperti ini. Semua sudah rapi ya, koper-koper yang sudah diberikan oleh travel diisi sesuai dengan kebutuhan ya. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi dikondisikan. Oh, saya sekian hari ini saya kalau pakai baju biasa begini-begini, Ibu lebih paham kan begitu ya. Jadi maksud saya jangan berlebihan juga, jangan kekurangan juga. Jangan disuruh orang jam dasar sama teman dulu. Jadi dikondisikan biar Ibu nyaman ibadahnya. Yang tanggal 26 November itu berangkat kumpul di Terminal 2 ya, menggunakan batik air
Ya, ini batik air. Ibu yang tanggal 26 menggunakan batik air sama dengan tanggal 7 Desember juga. Berangkat kita akan menuju Kuala Lumpur. Jadi startingnya tetap dari Jakarta, Kuala Lumpur, ya, Jakarta, Kuala Lumpur. Ustaz, Terminal 2 apa ya Pak? Terminal 2. Gate-nya gate Gate F. gate F. Gate F ya. Gate F. Ini Zen. Ini jam terbang, jam kumpul 19. Jam take off, jam kumpul jam berapa nggak ada? Jam berapa kumpulnya? Ya? Take off jam 9. kumpul jam Sekarang dulu jam berapa? Sini nggak ada soalnya sendiri. Iya, harusnya Jam 6 pagi ya, baik. kita udah kumpul. Jadi Bapak Ibu yang tanggal kami sama penerbangannya. Jadi yang tanggal 26 maupun tanggal 7 kumpul di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 F jam 6 pagi. Jam 6 sudah di sana, ya. Jam 6 pagi sudah di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Ya, jadi dikondisikan. Ibu yang lebih tahu jarak tempuh dari rumah ke bandara, ya. Kalau yang agak jauh ya dikondisikan. Yang penting intinya dari tim jam 6 pagi sudah di Bandara Soekarno-Hatta, jam 6 pagi di Terminal 2F, ya, Terminal 2F. Kemudian nanti ibu kumpul di sana akan menyerahkan koper-koper semua bagasinya. Nanti ada tim di sana, tim Al-Fauzi. Kemudian diproses kasih bagasi tag dan sebagainya. Ibu akan menerima slayer, ID card, ya. Itu ID card selalu dipakai, ya. Nanti dibagikan di Bandara Soekarno-Hatta. Diberikan sal untuk tanda rombongan sama ID card. Mohon ID card itu pengganti paspor. Selama di Mekah Madinah, Bapak Ibu tidak memegang paspor. Yang dipakai ID card di situ ada nomor paspor Ibu, di scan, ada yang keluar semuanya. Makanya nanti paspor itu akan dikumpulkan di bandara saat menuju Madinah oleh tour leadernya. Jadi nanti Ibu Bapak selama umroh Mekah Madinah tidak pegang paspor. Paspor akan diberikan saat menjelang kepulangan ke Bandara Jeddah. Ya, ditakutnya apa? Takut tercecer. Kalau ibu pegang paspor itu orang tua kan gitu kan, takut pegang paspor, ditaruh kolong kasur, lupa, ya kan? Tinggalan lupa. Jadi makanya nanti dikumpulkan ID card-nya kemanapun aktivitas umroh selama di sana wajib dipakai. Ya. Kemudian jam 6 kumpul, proses check-in, kemudian diberikan sal, ID card sama paspor. Ibu diberikan paspor plus tiket. Ada 2 tiket Ibu, Jakarta Kuala Lumpur Jeddah. Ya. Terbang dari Jakarta jam ke Kuala Lumpur jam 9.15. Ya. Kemudian tiba di Kuala Lumpur jam 12.30. Nanti di Kuala Lumpur lagi, dari Kuala Lumpur ke Jeddah terbang jam 17.55. Sampai di Jeddah jam 22.10, jam setengah 11 malam. Berarti nanti Ibu sholat zuhur asar jamaah qashar di Kuala Lumpur. Nanti sama ustadznya dipandu di sana, ya. Jadi terbang dari Jakarta menuju Kuala Lumpur jam 9.15 sampai di Kuala Lumpur jam 12.30. Turun di Kuala Lumpur, ini bagasi sudah connecting, Ibu nggak ngurusin bagasi lagi. Ya, jadi Ibu nggak ngurusin bagasi karena dari Jakarta ke Kuala Lumpur bus sama menggunakan batik air juga, kan bisa ya, sama-sama batik air. Jadi Ibu connecting, jadi Ibu nggak ngurus bagasi. Ketika turun di Kuala Lumpur, Ibu Bapak nggak usah mikirin bagasi sudah connect nih. Tinggal nanti turun, ketika sudah sampai di Kuala Lumpur, ikutin arahan tour leadernya. Pastikan dulu mencari gate-nya dulu, ini penting. Ya, jadi nanti ketika turun ke Kuala Lumpur, turun bersama-sama. Yang di depan turun duluan, tunggu di depan, jangan langsung mencari gate masing-masing. Saya katakan wajib kebersamaan. Udah kumpul semuanya, yuk Bu, jangan monap. Ini kebiasaan kita kadang, Ustaz pipis dulu, kan gitu, pipis. Kalau pipis satu kadang-kadang kan latah, semuanya pengen pipis semuanya. Jadi kumpul dulu, pastikan cari gate-nya dulu, udah tahu gate-nya baru nanti itu lebih tenang. Ya, sepakati gitu, tolong saling bantu. Jadi
udah dapat gate ya dari jam 12.30 terbang lagi jam 17.55. Nanti udah dapat gate-nya, silakan yang mau ke toilet, plus nanti sholat zuhur asar jamaah qashar di Kuala Lumpur, dua-dua jamaah qashar di sana. Ya nanti dilaksanakan di sana, dipandu sama tour leader-nya. Terbang lagi jam 17.55 sampai di Jeddah jam 22.20. Nanti tinggal dikondisikan sholatnya bisa ditakhir saja. Kalau memang nggak sempat maghrib isanya, ya bisa ditakhir. Kalau mau di pesawat boleh atau mau ditakhir boleh. Ini masih setengah 11, masih waktu cukup. Nanti diatur sama ada mutaifnya, nanti bisa di rest area dan sebagainya, itu nanti teknis ya. Kemudian yang tanggal 7 Desember ini sama mirip ya. Jadi yang tanggal 7 Desember juga sama, jam terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur Jeddah sama dengan yang tanggal 7 yang tanggal 26 November. Jadi yang tanggal 7 Desember sama, kumpul di Bandara Soekarno-Hatta jam 6. Ini sama semua flagnya ya, jam terbangnya sama, nggak ada yang berubah. Jadi ini kecuali kalau sama pulang pergi ya, jadi seperti itu. Jadi yang tanggal 7, tanggal 26 November dan 7 Desember sama rutenya, keberangkatannya jam 6 pagi, kumpul di Bandara Soekarno-Hatta terminal berapa? 2F ya, sudah di sana. Nanti dijemput oleh tim Al-Fauzi. Bapak menyerahkan koper-kopernya, diberikan name tag, ibu akan diberikan sarapan pagi, kemudian akan diberikan sal plus ID card dan paspor. Kemudian nanti jam 9.15, sebelum jam 9.15 ibu akan siap-siap check in, masuk dalam di imigrasi, kemudian scan paspor. Jadi saling membantu ibu. Mungkin ada orang tua punten yang belum bisa mengkondisikan paspor untuk scan, dibantu. Jadi saya katakan jadikan umroh ini nilai plus untuk saling membantu. Karena banyak ada orang kurang paham scan paspor, kan sekarang sudah digital semuanya. Itu seringkali menghambat waktu di situ. Jadi scan paspor kadang merah lagi, mundur lagi, kan begitu. Jadi tolong saling membantu. Pastikan pendamping dan sebagainya. Kalau sudah selesai imigrasi semuanya, udah lengkap, baru turun ke bawah cari gate di Jakarta. Jadi jangan masing-masing, selalu bersama-sama. Berangkatnya 40, pulangnya 40. Kemanapun selalu kompak seperti itu. Ya, jadi itu. Ini jamnya sama, tidak ada perbedaan. Jakarta, Kuala Lumpur, nanti dari Kuala Lumpur sama terbang ke Jeddah. Di Jeddah turun dari selesai dari Jeddah jam 22.20, setengah 11 turun sama, kemudian kumpul bersama-sama, kemudian pastikan lengkap semuanya, kemudian proses imigrasi. Nanti tour leadernya atau ustadznya yang mengawal di awal akan yang ngurusin paspor. Jadi ibu nggak ngurus koper-koper di sana. Saat di imigrasi, paspor ibu pastikan jangan pernah mengeluarkan paspor kalau bukan petugas yang meminta. Ya, tolong hati-hati, diingatkan kalau ke toilet jangan menggantungkan tas di toilet, kadang suka lupa. Udah wudhu atau ke toilet dan wudhu pulang aja, itu tasnya masih digantung di toilet. Makanya kalau ke toilet minimal berdua, ada yang sering ngingetin. Pas kamu mana tadi? Oh iya, sudah begitu kadang-kadang namanya orang kan begitu ya. Tolong saya ingatkan. Ketika turun Jeddah, turun keluar, nanti proses imigrasi, stamp paspor, keluar bersama-sama. Nanti bagasi ada yang ngurus semuanya, dari porter yang ngurus semuanya. Ibu keluar bersama-sama, ya, di bandara. Bandara Haji, oh iya. Ini bandara haji. Jadi ibu turun di bandara haji. Jadi nanti di sana ibu akan dimasukkan ke ruangan dulu di gate-nya, beristirahat dan sebagainya. Nanti sudah diizinkan oleh nusuk namanya yang mengatur di sana, ibu baru keluar. Jadi insya Allah kalau di bandara haji lebih simpel prosesnya ya, nggak seperti di bandara yang baru Jeddah. Jadi turun Jeddah, keluar akan diarahkan proses imigrasi, stamp paspor. Kalau sudah stamp paspor, pasokan kembali. Nanti bukan diarahkan keluar oleh petugas, biar nanti ustadz yang awal itu belakangan dia ngurusin koper untuk memastikan koper itu lengkap jumlahnya sesuai dengan jumlah jamaah. Ibu akan diarahkan ke sebuah ruangan AC di gate itu,
kumpul semuanya, itu ada toilet dan sebagainya, ibu istirahat. Nanti koper akan diurus oleh petugas handling, dan nanti ada mutaib Ustadz Nur yang akan memantau, mengawal ibu semuanya. Selesai, udah rapi, koper sudah masuk ke bis, ibu nanti diarahkan keluar di baris semuanya satu-satu, kemudian masuk ke bis. Di bis itulah nanti paspor ibu akan dikumpulkan semuanya oleh petugas atau ustadznya. Jadi satu semua, biar takut kalau masing-masing punya paspor takut tercecer, khawatir takut lupakan begitu ya. Jadi biar nanti diamankan. Baru perjalanan dari Jeddah menuju Madinah. Mungkin sampai Madinah ini pagi lah, gitu ya, jam 8 jam 9 atau jam 8 ya. Yang jelas itu teknisnya kan. Jadi sekali lagi di Madinah, ibu bapak ada di Hotel Jawharat Ar-Rasyid. Ini hotel bisa di browsing, Jawharat Ar-Rasyid ini aksesnya enak untuk bapak bisa tiap hari ziarah ke makam Rasulullah. Itu lurus bagus salam, ya lurus enak. Perempuan juga sama, jadi ke Raudhah lebih dekat gitu ya. Jadi selama di sana di Hotel Jawharat Ar-Rasyid, insya Allah lobbynya luas, kamarnya juga luas, makannya juga luas, piringnya juga luas. Sana ibu selama sekian hari di Madinah di Hotel Jawharat Ar-Rasyid, tinggal nanti mengikuti program-program oleh pembimbingnya. Di Mekah Hotel Kayan Ar-Raya, nanti itu ada Ustadz Nur nanti yang itu. Nah kemudian selama kebutuhan ibu semua di Mekah Madinah, untuk memudahkan komunikasi, ibu bisa mulai nanti sebelum berangkat mengaktifkan aktivasi untuk paket umrohnya ya, biar nanti juga itu aktif. Kemudian ada Ustadz Nur itu mutawif yang akan membantu bapak ibu semuanya, semua hal-hal yang ingin ibu tanyakan terkait dengan fasilitas dan sebagainya, nanti ada Ustadz Nur yang akan membantu ibu selama di sana. Baik, itu untuk kepulangannya. Yang tanggal 26 November itu tanggal 8 Desember ya. 8 Desember itu hari apa? Ya, yang tanggal 26 November pulangnya tanggal 8 Desember jam 00.20 setengah 1 pesawatnya. Berarti ibu check out dari siang itu, nanti ada city tour di Jeddah ya, makan malam, nanti paling jam 8 jam 8 itu sudah di bandara jam 8 malam, karena jam 00 ini makan 4 jam sebelum penerbangan sudah di sana. Jadi yang tanggal 26 pulangnya tanggal 8 Desember ya, hari Senin ya, berarti minggu malam sudah keluar, karena dia kosong kan, berarti pesawat ibu itu hari Senin, berarti minggunya sudah keluar ya kan, karena kan pesawatnya 00.20 setengah 1. Kalau tanggal 8 itu hari Senin, berarti hari Minggu sudah check out. Tanggal 7-nya, tanggal 7 sudah check out, karena pesawatnya kan 00.20 sudah masuk tanggal 8 nanti hari, kan begitu. Sampai dari Jeddah dengan sama flight yang sama dengan menggunakan pesawat Batik Air ya. Jakarta dari Jeddah langsung ke Kuala Lumpur 00.20 sampai di Jeddah di Kuala Lumpur jam 15 sore, berarti jam 3 sore nanti bisa untuk sholatnya nanti yang yang mandu. Kemudian dari Kuala Lumpur ke Jakarta ini sama, bagasi connecting juga, ibu nggak ngurus bagasi ya, ibu nggak ngurusin bagasi lagi, semua jam termasuk zam-zam ya, nanti ibu semua mendapatkan jatah zam-zam asli dari sana, bukan tanah abang, tanah suci. Satu orang 1 galon 5 liter ya, yang suami istri dapat 2 insya Allah nanti. Sampai di Kuala Lumpur 17.55 terbang lagi ke Jakarta. Sampai Jakarta tanggal 8-nya jam 19.10 Senin malam ya, berarti ya tanggal 8 jam 19.10 jam 7 malam, tanggal 8 jam 8 Desember. Yang tanggal 26 November tiba di Jakarta itu tanggal 8 Desember hari Senin malam, berarti ya jam 19.10 menit. Jadi yang tanggal 26 November tiba di Jakarta jam 19.10 Senin malam. Tinggal nanti proses sampai landing jam Senin malam itu, bagasi imigrasi maksimal 2 jam katakanlah,
Biar ibu nanti tinggal konfirmasi ke keluarga penjemput biar nggak terlalu lama nunggu juga, dikondisikan saja. Ya. Kemudian yang tanggal 7 Desember Ya. Rata-rata malam. sama untuk kepulangan dari Jiddahnya yang 0020 sama juga. Yang tanggal 7 Desember tiba juga tanggal 18 Desember hari Kamis malam Jumat berarti. Yang tanggal 7 Desember pulangnya sampai di Jakarta tanggal 18 jam 19.10 menit. Tanggal 18 itu hari Kamis, berarti Kamis malam Jumat, Kamis malam yang tanggal 7 Desember. Sama nanti proses bagasi, imigrasi, keluar maksimal 2 jam proses, baru ibu nanti dijemput oleh keluarga. Terminal 2 masih berangkat terminal 2, pulang terminal 2. Sempat kemarin keluarga. Desember tanggal 3 kemarin keluarga. Kemudian tolong perhatikan masalah bagasi. Bagasi untuk penerbangan Batik Air koper besar di titik maksimal 23 kilo di luar Zamzam ya, 23 kilo. Napung. Cabin maksimal 7 kilo. Mau dikondisikan. Jadi maksimal total bagasi yang besar, koper besar 23 kilo. Cabin 7 kilo. Itu regulasi dari penerbangan seperti itu. Mau dikondisikan. Jadi biar nanti proses ketika check in di Bandara Jeddah, ya kalau berangkat saya yakin agak longgar. Ada 7 kilo, 8 kilo, ini yang mengkhawatirkan. Itu udah mulai ada penerbang biarkan luar biasa berangkat kata Ustazah. Jadi silakan, nanti kita nggak nanya, yang penting diatur maksimal 23 kilo. Dia ada Ustaz Nur, dia punya timbangan di sana, dia hitung lagi. Dia cek lagi satu-satu per kamar. Kenapa? Kalau nanti di counter lobby sampai 26 dibongkar. Daripada dibongkar di counter, mendingan di hotel kan gitu, biar ditata lagi, nanti diatur sama Bapak Ibu semua. Nanti yang Ustaz Nur diatur, akan ditimbang lagi sama dia. Dia tiap kamar dicek. Ada pakai rubisnya, mama ibu ini 24 kilo, bu kurangin sekilo, kurangin lagi. Yang ini 16 kilo, aku tambahin lagi, kan begitu. Jadi terutama lagi. Jadi nanti menjelang kepulangan, biar nanti saat check in kalau bisa jangan di titik maksimal 23, 22 ibu, biar aman, ada spare 1 kilo dikosongin, biar ibu enak ngaturnya. Ada yang berangkat suami istri kan bisa ngatur enak bagasinya. Cabin itu maksimal 7 kilo, maksimal 7 kilo. Ya, itu untuk bagasi. Nanti bagasi semua akan diberikan di Bandara Soekarno-Hatta saat pulang di Terminal 2M seperti itu. Baik, bisa dipahami insyaallah ya. Itu saja saya kira Bapak Ibu untuk